Dari mulai menyiapkan diri, mencari guru yang benar, masuk majlis, berinteraksi dengan guru, dengan teman, memperlakukan kitab, memperlakukan mushaf dan sebagainya, ada semua. Gitu. Memilih waktu yang sesuai, murajaah kapan, menghafal kapan, dan seterusnya. Nah, 2, dengan harta. Ayo, siapa yang mau pilih pakai harta? Bisnis, boleh. Dagang, tapi mesti tahu panduan. Pakai iman dulu. Ya, kalau nanti mencarinya pakai iman, konektivitas dengan Allahnya tersambung. Ketika tersambung, akses dibuka. Makanya ketika orang-orang mencari nafkah, mencari rizki, atau dia memilih aktivitasnya dengan berniaga dan mengawali dengan imannya, dipercepat oleh Allah. Aku yang siapkan rizkinya, bukan dia yang lelah mencarinya itu. Makanya pertama yang dilakukan, imannya dulu naikin. Ya, bukan nyiapkan konsep dagangnya dulu. Nyiapkan dulu, kan dagang itu untuk mencari apa? Rizkinya kan, hasil kan? Hasil yang punya siapa? Allah. Makanya konsepnya dekati Allahnya dulu, nanti Allah yang buka. Dan ini sudah khatam babnya. Makanya babnya kembali iman dulu. Imannya dulu perkuat. Kalau tauhidnya kuat, imannya kuat, itu nanti berinteraksinya lebih mudah. Karena itu sapaan Qur'annya dibukanya iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, ayo silahkan bekerja, berniaga, minimal memenuhi kebutuhan makan kalian, silahkan. Ya. Ketika engkau cari dengan iman, aku yang siapkan ma razaqnakum. Dengan keagunganku, kami yang siapkan rizkinya, kata Allah. Lalu engkau akan mendapat keberkahan yang berlipat ganda, min thayyibati ma razaqnakum. Nanti akan dibimbing oleh Allah. Cara mencarinya beda. Ya, cara berniaganya juga ada aturannya. Bagaimana menghindari riba, bagaimana supaya enggak sogok menyogok, enggak korupsi. Ya kan? Bagaimana supaya halal berkah, nanti akan berlipat itu. Harus yakin, tapi harus dari bab iman. Ya. Kalau enggak nyampe bab iman itu, nanti semua dihalalkan. Dan itu merusak pada akhirnya. Makanan haram itu merusak ke cara berpikir, jadi candu nanti. Sekali dapat yang haram, ingin berpikir terus, mendapatkan lebih banyak dengan cara yang lebih atraktif, beraneka ragam. Akhirnya nanti variasinya banyak, tapi mencari yang haram. Udah itu nanti akan dilihat, akan kelihatan cara bergaulnya beda, ya. Kemudian singgahnya di tempat-tempat juga yang tidak sama dengan orang-orang yang memegang teguh imannya. Mampirnya di tempat yang lain, pergaulannya beda, gaya hidupnya akan lain, ya. Akan lain, ya kaya biasa aja nggak apa-apa, silahkan sekaya-kayanya. Tapi cara memanage kekayaan itu akan lain, lebih dekat kepada ria, pamer, ya, sum'ah, macam-macam. Akhirnya mengakumulasikan dosa. Nanti babnya keluarkan tuh. Nah kalau tidak pakai iman, netral nanti hukumnya. Walaupun tetap jadi orang baik misalnya, tapi capek, lelah. Karena pakai nas, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dia halal, dia nggak mencuri, dia nggak korupsi, dia coba nyari dengan cara yang baik. Cuma apa yang terjadi? Capek, mimma fil ardi, dari sini ke sini ke sini ke sini. Coba lihat orang-orang sukses itu, ya, misalnya yang belum beriman itu. Kan ceritanya jangan dilihat pas suksesnya saja, lihat dia dari usaha awalnya itu. Kan lelah dulu kan? Capek kan? Sana sini. Begitu dikumpulkan, ditinggalkan. Gitu. Nah, orang beriman nanti akan belajar ilmu qanaah, ilmu qada dan qadar, ilmu rizki. Jadi ketika berdagang, coba jualan yang sama dengan teman, dia laku, kita belum misalnya. Itu kalau paham ilmu rizki, gak akan ada cemburu, gak akan ada khawatir. Karena tahu kapan Allah memberikan rizki pada si fulan, dan tahu berapa kadar si fulan, dan tahu cara mengelolanya. Nah, mesti belajar. Jadi kalau memilih passionnya itu, keluarkan babnya. Di kedudukan juga begitu, apapun nanti pilihannya, ya, baik di pemerintahan misalnya birokrasi sampai ke atasnya, ya, dari RT, RW, lurah, camat, terus sampai ke presiden misalnya, ya. Nanti di diplomasi misalnya, di militer, kan di militer lah kedudukan tuh, sampai jenderal ke atas, kepolisian juga demikian dan sebagainya. Nanti ada babnya lagi. Karena nanti ada juga jalan yang salah, ada. Jangan dikira jalannya itu ya lurus saja,
dan setan tidak bermain? Ada, mesti kenal. Kalau nggak kenal, jalan-jalan yang rusaknya itu bisa terpeleset. Antum mau ke sini nggak tahu jalan yang bagusnya, ya cari-nyari kan. Tahu jalan yang bagus, tapi nggak tahu di mana tikungannya, di mana ada lubangnya misalnya. Ya, kalau nggak tahu bisa terperosok, apalagi datangnya malam. Ya, nah mesti hati-hati. Jangan dikira persaingan kedudukan itu mudah, tidak. Ayat Qur'annya itu mengisyaratkan akan terjadi persaingan kadang-kadang yang tidak sehat. Gimana menjadikan teman-teman itu tidak iri memandang kita naik jabatan. Ya, kalau ada orang iseng nih, ya, terhadap jabatan Anda, bagaimana tuh cara menghadapinya? Bagaimana cara memanagenya? Kalau ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan dan sebagainya, itu ada, sampai ke amalannya ada. Sampai ke amalannya. Alhamdulillah saya mengajar itu di 3 bab ini ya diikutin. Alhamdulillah tuh. Ya. Yang di TNI sampai naik, yang di Polri itu sampai naik, bahkan husnul khatimah itu di akhirnya. Enggak pernah nyogok-nyogok macam-macam tuh. Alhamdulillah. Di niaga juga begitu, kita bimbing. Yang hindari riba, hindari macam-macam, sukses semua. Alhamdulillah. Bahkan terus gitu. Ya, di ilmu juga sama. Alhamdulillah. Di tenaga juga apalagi. Ya, Masya Allah kerjanya cuma pakai tenaga. Di masjid adzan, tapi bisa umrah, bisa haji. Orang nunggu 30 tahun dia cuma bacain ayat-ayat tentang haji. Itu kan, terus di rumah diikhlaskan, di rumah Allah maksudnya diikhlaskan ya. Masya Allah, mulia tuh. Ya. Itu yang kemarin ikut lomba adzan di Saudi kan? Hah? Orang Indonesia kan mengabdinya kan di rumah Allah, adzan di Malaysia kan? Ya, oleh Allah dibuka pintunya, begitu ke Saudi juara 2, dapat deh 1 juta real, 4 miliar. Hah? Kan luar biasa kan? Jadi kalau Allah sudah pengen buka, dibuka. Tapi kalau sudah punya pilihan yang begitu tuh nggak silau. Nggak silau. Nggak ada beda mau 4 miliar, mau 400 ribu gitu. Biasa saja tuh. Yang cari ilmu juga ketika dikasih harta, nggak silau. Ya. Saya ketemu pejabat biasa saja. Ketemu pengusaha biasa. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang wah ini hebat nih begini, tidak ada, karena kita sudah punya pilihan. Kalau sudah punya pilihan itu, insya Allah akan jelas dan istiqamah. Ya, kalau sudah punya pilihan dalam rumah tangga kan begitu. Kalau sudah punya istri, memilih kan tidak harus perhatian banyak pada istri orang kan. Halo? Karena sudah punya pilihan. Yang aneh kan istri sendiri dibiarin, istri orang diperhatikan kan.